Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, suatu ketika saya dengan teman-teman yang berjumlah 6 orang, 7 dengan saya, itu ngobrol di kantor. Saya iseng-iseng melontarkan pertanyaan seperti ini. Siapa di antara kalian ketika mendapatkan SIM C itu melalui prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian? Ternyata pemirsa sekalian, dari 7 orang itu termasuk saya sendiri, ternyata semuanya tidak ada satupun yang melalui proses yang benar. Pemirsa sekalian, terus terang aja, saya ketika mendapatkan SIM pertama kali, saya sudah melalui proses yang seharusnya. Begitu sampai pada tahap tes tertulis, kemudian saya didatangi oleh seorang oknum. Mas, mau ujian tulis? Iya. Kapan mas? Kapan pak? Saya bisa ujian tulis. Oh, nunggu dulu pak, nunggu dulu peserta yang lain. Loh, kapan itu? Ya pokoknya nunggu dulu. Tapi dengan berbisik-bisik petugas itu mengatakan begini, tapi kalau bapak mau cepat, silahkan bapak nambah 100.000. Dengan nada guyon pada waktu itu. Loh, ndak anda pak, ndak ada diskon. Wah, ndak pak, itu sudah harga pas itu. Langsung saja saya ditawari begitu, langsung masuk ke tempat pemotretan, jadilah SIM. Tapi lepas daripada itu, pemirsa sekalian, coba lihat, ketika misalnya kita itu melalui proses yang benar, kemudian kita lulus tes tulis, kemudian ujian praktek. Coba lihat pemirsa sekalian, ujian praktek mengendara yang ada di samsat kita itu, apakah memang itu menunjukkan niat untuk mengetes seorang pengendara dalam kecakapan mengendarai motor? Saya yakin polisi pun pasti banyak yang tidak lolos dengan ujian praktek seperti itu. Logikanya gimana pemirsa sekalian? Kita ini naik motor itu kan di jalan yang rata-rata lebarnya 4 meter, 3 meter. Kalau gang ya paling enggak 1,5 meter, 2 meter. Tapi coba dalam praktek ujian motor itu dibuat zigzag berbentuk angka 8 dengan lebar kurang lebih 1 meter. Itu maksudnya apa? Dan kalau kita jalan kemudian kaki kita menapak, dinyatakan tidak lulus. Aneh, ujian motor kok seperti itu. Maka saya yakin, tolong nanti pemirsa sekalian, ayo kita polling ya. Kita polling siapa di antara kita yang mendapatkan SIM lewat nembak atau melalui ujian sesuai dengan prosedur. Kemungkinan besar, saya yakin nanti hasilnya 80-90% atau mungkin malah 95% kemungkinan tidak melalui jalur yang sebenarnya. Dalam video saya ini juga ada Kapolda Jawa Barat itu mencoba untuk melakukan ujian praktek, nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena dia baru berapa meter belok kakinya napak.
dan itu dianggap oleh pihak penguji tidak lulus. Bayangkan pemirsa sekalian, nah polisi saja nggak lulus kok. Yang seperti ini harusnya dirubah. Harusnya pengendara kita itu ujiannya adalah terkait dengan kepekaan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas, disiplin atau tidak, kemudian kepantasan pengendara. Misalnya anak-anak yang memang belum usia 17 tahun misalnya, ya jangan dikasih SIM. Itu aja. Wong sekarang itu anak SD, anak SMP itu sudah terampil kok. Naik mengendari motor itu sudah terampil. Lah kok ujiannya seperti itu? Saya tidak habis pikir itu. Apa mungkin prinsipnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini memang kebijakan yang menyusahkan masyarakat. Oleh karena itu pemirsa sekalian, saya ingin membuat polling sejauh mana masyarakat ketika masyarakat itu dalam mendapatkan SIM lebih banyak nembak atau melalui jalur prosedural. Tapi keyakinan saya sendiri, jangankan masyarakat umum, polisi saja saya yakin banyak yang tidak melalui proses yang benar. Yakin deh. Tapi tolonglah isi polling, nyatakan apakah memang benar atau tidak. Saya kira begitu pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.